Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hangat untuk semua hadirin. Terima kasih telah bergabung dalam acara talk show spesial ini menghadapi perubahan iklim peran green building dalam arsitektur modern yang diselenggarakan oleh Zona EBT di mana kita akan mendalami diskusi yang menarik bersama narasumber kita yang luar biasa. Saya Istiqomah Soeharto dan malam ini saya akan menjadi pembawa acara Anda. Sebelum kita mulai, aku penasaran nih, apa kabar semua EBC Heroes pada malam ini? Boleh banget nih diketik di kolom chat sesuai angka 1 sampai 6 yang menggambarkan suasana EBC Heroes saat ini. Saya sendiri setelah membaca CV narasumber kami, saya merasa sesuai emoji nomor 1 sih. Jadi ya sama, oke. Yang lain gimana? Oke, 1 juga sama-sama. Hmm. 1, wow semuanya sangat-sangat ada yang 4. Oke, ada yang 4. Ngerti kok, ini hari Senin, tapi saya yakin akan kembali semangat setelah mendengar narasumber kami. Oke. Did you know para EBT Heroes bisa membagikan cerita seru kalian selama mengikuti ZE Academy dan bisa menang hadiah? Ada 7 step simple. 1. Bagikan momen-momen kalian selama kelas ZE Academy, baik melalui video maupun foto, dan ceritakan ilmu serta materi yang sudah kalian dapatkan. Buatlah ceritanya dengan cara yang kreatif dan menarik. Step 2, unggah cerita kalian ke Instagram dan pastikan untuk mention zona EBT. Nomor 3, jangan sampai lupa untuk tag kami di postingan kalian agar kami bisa melihat karya kalian. Nomor 4, pastikan juga kalian sudah follow Instagram dan bergabung di grup WhatsApp. Nomor 5, kami telah menyiapkan hadiah menarik untuk 3 peserta dengan cerita paling kreatif dan inspiratif. Jadi tunjukkan kreativitas EBT Heroes ya. Pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan Instagram. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui grup WhatsApp atau langsung ke nomor resmi kami di nomor yang ada di screen sekarang. Oke, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Zona EBT kepada EBT Heroes. Zona EBT adalah startup yang telah berdiri sejak 2021, yang dimana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokus di energi baru terbarukan. Saya juga izin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk follow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri atas Instagram, Facebook, LinkedIn, dan bahkan Pinterest kami juga ada di situ. EBT Heroes cukup search saja Zona EBT karena username kami sama di seluruh platform, maka akan langsung muncul. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes. Selanjutnya, ada mini class atas nama metode GIS untuk pemetaan dan perencanaan proyek karbon yang akan dilaksanakan dari 6 sampai 7 November 2024. Jamnya adalah dari jam 7 malam sampai 9 malam. Dan platformnya adalah lewat live Zoom. Kita mempunyai speaker yaitu Kak Haikal Zakirifana dari GIS Officer. Selanjutnya, kita memiliki sertifikat Blue Carbon. Sertifikat Blue Carbon ini dapat diperoleh oleh proyek-proyek yang berkontribusi dalam mengurangi polusi, seperti menanam pohon ataupun menggunakan energi bersih. Dengan membelikan sertifikat ini, maka kalian dapat mengimbangi jejak karbon yang mereka hasilkan, seperti pada saat menggunakan kendaraan ataupun aktivitas lainnya yang menghasilkan emisi. Kalian dapat berkontribusi dalam upaya melawan perubahan iklim dan mendukung proyek-proyek yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca seperti menanam pohon atau menggunakan energi terbarukan dengan cara membeli sertifikat Blue Carbon ini.
Jadi kapan lagi kita bisa berkontribusi untuk bumi kita, tapi tanpa harus susah payah. Untuk yang berminat bisa langsung scan barcode yang telah tertera di layar untuk membeli sertifikat Blue Carbon ini. Baik, sebelum masuk inti acara, ada hal yang saya harus menyampaikan kepada seluruh EBT Heroes karena cukup penting. Saya izin untuk membacakan rules yang harus dipatuhi oleh EBT Heroes, yaitu satu, EBT Heroes wajib mengenakan pakaian babak rapi. EBT Heroes mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. EBT Heroes menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara talk show berlangsung, tetapi saat sesi Q&A bisa ya. EBT Heroes dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilahkan oleh MC saat sesi tanya berjawab, dan EBT Heroes dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat maupun via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Dan akhirnya, EBT Heroes mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung. Oke, kenalan dengan saya sebagai fasilitator sudah, dan dengan zona EBT juga sudah. Maka selanjutnya kita akan berkenalan dengan dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bapak Tiok Prasetyoadi dari Green Building Council Indonesia. Selamat malam Bapak. Saya izin membaca atau lebih tepatnya Selamat meringkas malam. CV yang sangat panjang dan prestigious dari beliau ya. Oh, Oke. Beliau saat ini menjabat sebagai pembina di Greeneration Indonesia Foundation sejak 2016 dan dosen tamu studio di Institut Teknologi Bandung, Advisory Board, Universitas Indonesia, program praktek profesi arsitektur, Universitas Gajah Mada, program praktek profesi arsitektur, dan lain-lainnya sejak 2023. Beliau juga pernah menjadi anggota di tim ahli bangunan gedung arsitektur perkotaan Jakarta sejak 2021 hingga 2023. Oke, untuk CV yang sangat mengagumkan itu, mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu dan selamat datang kepada Bapak Tiok. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak? Sudah siap tidak untuk talk show malam hari ini? Selamat malam. Ya, sudah. Baik, Pak. Dan ada narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Ibu Ainil Khairinisa dari EcoBuild Green Building. Selamat malam, Ibu. Saya izin membaca CV. Beliau saat ini menjabat sebagai Lead Project Manager di EcoBuild Green Building sejak Januari 2024. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai project manager di tempat yang sama sejak September 2023 hingga Januari 2024, serta menjadi Sustainable Design Engineer di Econ Indonesia sejak April 2023 hingga September 2023. Oke, untuk CV yang sangat mengagumkan juga ini, mari kita beri tepuk tangan dan selamat datang kepada Ibu Ainil. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini dan apakah sudah siap untuk mulai talk show? Hai, selamat malam, Mbak. Ya, sudah siap, Mbak. Baik. Oke. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ainil dan Bapak Tiok telah bergabung bersama kami. Kami sangat menantikan wawasan yang Anda bagikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke talk show dengan Ibu Ainil dan Bapak Tiok. Oke, tapi sebelumnya saya izin mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh EBT Heroes yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dan menyebutkan nama serta asal instansi. Oke, atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, misalnya mau on cam, itu bisa langsung raise hand saja saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara.
dengan topik menghadapi perubahan iklim peran green building dalam arsitektur modern. Untuk mempermudah, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk Bu Ainiel, baru kemudian untuk Pak Tio. Ladies first ya Pak. Oke. Oke, kepada Bu Ainil. Ibu, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman luas dalam mengelola proyek-proyek besar di bidang konstruksi berkelanjutan, tentu Ibu Ainil memiliki banyak wawasan berharga yang bisa kita pelajari. Sebagai langkah awal, kita sering mendengar istilah green building atau bangunan ramah lingkungan. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan green building ini, Ibu? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, dan sharing ya, ini kita sharing terkait dengan green building-nya sendiri gitu. Jadi kalau untuk green building itu tidak hanya sekedar bangunan yang diberi dengan taman, tanaman yang indah dan sebagainya yang ditutupin dengan hijau-hijau gitu. Tidak hanya sekedar itu, namun juga perlu dipastikan dilihat bagaimana pasif desainnya, kemudian pemilihan sistem dari aktif desainnya, dan juga untuk melihat bagaimana bangunan ini sudah dirancang dengan seefisien mungkin dari sisi pengkonsumsi energi dan juga bagaimana kualitas-kualitas untuk udara dalam ruang, kenyamanan visual, kebisingan, serta termalnya itu juga perlu diperhatikan. Kalau untuk konsep green building secara keseluruhan seperti itu sih. Oh, oke, oke, Bu. Oke. Dan kita semua tahu kalau green building ini sangat penting. Tetapi seperti yang Ibu jelaskan tadi, implementasinya agak apa? Tidak semudah itu. Dari pengalaman Ibu sebagai lead project manager di EcoBuild, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan konsep green building di proyek-proyek yang nyata gitu? Dan mungkin bisa share juga bagaimana tim Ibu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Oke. Kalau selama menjadi terjun ya di sebagai konsultan green building itu kita banyak memberikan pemahaman-pemahaman terkait konsep green building dan memberikan spirit dan motivasi yang sama kepada owner maupun perencana itu adalah menjadi suatu tantangan tersendiri. Karena memang memberikan apa tujuan dari green building ini direncanakan dan dirancang itu harus sejalan untuk seluruh stakeholder yang berkaitan. Dan karena juga ini terkait dengan biaya investasi awal yang cukup tinggi untuk di green building, karena mempertimbangkan pemilihan teknologi yang lebih efisien, kemudian memilih material-material ramah lingkungan yang memang sekarang lagi banyak ya dituju dan juga di pasaran masih harganya sangat kompetitif, sehingga ini perlunya pemahaman dan apa namanya kita tuh harus memiliki komitmen bersama gitu untuk dari baik tim perencana, baik untuk dari sisi owner, kemudian dari sisi pembangunannya pun itu harus sejalan gitu. Itu sih tantangan terbesar dalam menerapkan konsep green building-nya gitu, Mbak. Kalau di lapangan sih itu yang kita rasakan. Gitu. Oke. Dan eh, selain pemahaman dan pengembangan spirit Hmm. di tim Ibu, ada prinsip-prinsip tertentu nggak yang diterapkan untuk menghadapi tantangan tadi? Dan bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip green building dalam desain bangunan itu? Oh, oke. Jadi penerapan green building ini tidak hanya bisa digunakan atau diterapkan di bangunan yang baru akan dibangun, tapi bahkan bangunan untuk yang sudah terbangun pun itu juga bisa diterapkan untuk konsep-konsep green building itu sendiri. Nah, untuk yang pertama terkait dengan bangunan yang baru itu prinsip yang kita lihat itu ada yang pertama kalau teman-teman mengetahui tentang sertifikasi baik Green Shape, bangunan gedung hijau yang BGH dari PUPR maupun sertifikasi
sistem lainnya, itu juga menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Yang pertama yaitu terkait dengan pemilihan lokasi bangunannya. Kita melihat untuk strategi lokasinya seperti apa. Kita lihat apakah sistem aksesibilitasnya dan community-nya apakah mudah untuk dilakukan dengan menggunakan transportasi umum atau tidak. Kemudian bagaimana akses menuju bangunannya, apakah pedestrian bisa terfasilitasi menuju ke bangunan tersebut atau tidak gitu. Itu kita perlu analisa lebih lanjut. Kemudian selain dengan pemilihan lokasinya, itu juga kita lihat bagaimana sistem drainasenya untuk penampungan air hujan nanti di dalam bangunan itu nanti seperti apa, itu kita perlu tinjau lebih lanjut. Karena dengan membangun bangunan yang baru, maka kita akan mengurangi penggunaan lahan untuk penyerapan air hujan, sehingga kita harus juga memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, yaitu menyediakan wadah untuk menampung air hujan itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga perlu melihat bagaimana sistem dari desain bangunannya. Untuk membicara dengan desain bangunan, kita lihat dari sistem fasadnya. Kalau untuk dari sistem fasadnya ini, kita lihat apakah fasadnya akan memanfaatkan pencahayaan alami atau tidak. Kemudian juga nanti apakah akan memanfaatkan ventilasi alami, sirkulasi alami atau tidak. Dan di situ nanti kita bisa kembangkan dan kita analisa lebih lanjut apakah dari fasad ini sudah memenuhi nilai thermal yang sesuai dengan standar SNI. Dan kemudian juga kita bisa lihat nanti juga pendekatan lebih lanjut terkait dengan sistem ventilasi, kemudian juga dengan sistem HVAC atau sistem AC yang lebih hemat energi gitu. Nanti kita akan lebih lanjut selain melihat dari sistem AC yang sudah hemat energi, kita melihat juga dari aspek lainnya, yaitu penggunaan air di dalam bangunan itu sendiri. Apakah penggunaan air di dalam bangunan ini memanfaatkan kembalikah air yang digunakan, melakukan daur ulang atau tidak? Itu adalah upaya untuk memberikan efisiensi terhadap penggunaan air itu sendiri gitu. Jadi kita perlu menerapkan prinsip-prinsip itu dari berbagai aspek. Selain itu juga nanti kita juga memastikan kualitas udara dalam ruangannya, kenyamanan visualnya, dan kesehatan pengguna gedung itu juga kita perlu pastikan. Selain itu, terkait limbah itu pun juga menjadi perhatian utama, terutama untuk limbah yang dihasilkan limbah domestik bangunan, baik cair maupun yang padat. Untuk yang sampah itu juga kita perlu lihat bagaimana sirkulasi pengelolaan sampahnya, kemudian nanti pengolahannya apakah akan dilakukan lebih lanjut, itu pun juga menjadi aspek prinsip pada green building. Selain itu untuk yang limbah cair, itu juga perlu dilihat apakah sebelum dibuang kita memberikan dampak ke lingkungan, apakah limbah tersebut ini akan diolah atau tidak. Itu juga akan memberikan dampak lebih lanjut kepada lingkungan sekitar. Begitu sih Mbak, aspek-aspek green building yang sudah sering kita gunakan dan kita sampaikan. Baik, agak banyak ya. Betul. Saya dengar tadi sepertinya banyak prinsip yang harus Hmm, diterapkan dan banyak apa pertanyaan yang harus dipertimbangkan. hmm, Tapi juga harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan penghuni. betul. Ya, bagaimana proyek yang Ibu kelola memastikan semua aspek ini termasuk kesehatan dan kenyamanan. Apakah ada standar khusus yang harus diterapkan atau mungkin menurut Ibu harus diterapkan? Oke, untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni itu ada beberapa aspek. Jadi kita bisa lihat yang pertama terkait dengan kualitas udara dalam ruangannya. Untuk kualitas udara dalam ruang ini kita perlu cek terkait dengan emisi karbon yang ada di dalam ruangannya. Faktor-faktor yang ditimbulkan dari emisi karbon ini kita bisa eh, ketahui bahwa faktor ini bisa didapatkan dan dihasilkan dari cat yang kita gunakan. Kemudian jenis-jenis kayu atau pelapis-pelapis kayu yang kita gunakan itu akan bisa menghasilkan karbon emisi yang ada di dalam ruangan, sehingga kualitas udaranya apabila tidak menggunakan sirkulasi atau tidak menggunakan sistem kebutuhan udara segar yang tidak baik, itu bisa berdampak bagi kesehatan
manusia atau penghuni yang ada di ruangan itu. Sehingga kalau misalnya kita lihat untuk kadar VOC, formaldehyde, dan sebagainya itu kita bisa mengacu ke beberapa peraturan gitu. Ada yang dikeluarkan oleh Permenkes, kemudian juga ada yang ditentukan standar yang ditentukan oleh SNI. Untuk Permenkes itu kita bisa mengacu ke peraturan yang baru yaitu Permenkes 46 tahun 2016, yaitu untuk nilai ambang batas yang biasanya digunakan untuk pengukuran untuk kadar udara, dan juga untuk nilai ambang batas zat kimia, atau zat kimia ini bisa dilihat dari formaldehyde-nya, kemudian bisa dari zat-zat kimia dari kadar VOC dan sebagainya, itu kita bisa lihat dari SNI 0232 tahun 2005. Mungkin ini yang saya ketahui terakhir. Mungkin kalau misalnya memang ada update terkait dengan nilai ambang batas pada kualitas udara, mungkin bisa dicek kembali. Nah, kemudian selain kadar udara, itu juga perlu mempertimbangkan terkait kenyamanan visualnya. Untuk kenyamanan visual ini kita melihat terkait dengan pencahayaan alami dan pencahayaan buatannya. Kalau yang mudahnya, yaitu di pencahayaan buatan, itu kita perlu mempertimbangkan khususnya di area-area kerja, area kantor, itu harus sesuai dengan standar pencahayaan yang sudah ditetapkan di SNI 6197 tahun 2020. Nah, itu adalah menjadi standar tingkat kenyamanan manusia. Kalau misalnya pencahayaan sendiri kurang kurang tidak sesuai dengan SNI tersebut, maka itu bisa akan mempengaruhi dari penglihatan manusia itu. Kemudian selain pencahayaan buatan, juga bisa memanfaatkan pencahayaan alami. Namun kita perlu ketahui pencahayaan alami ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan juga akibat adanya glare, atau nanti menimbulkan silau ketika pencahayaan alami itu berlebih gitu. Kemudian selain sistem pencahayaan, kita juga nanti untuk kenyamanan itu perlu melihat kualitas atau kebutuhan udara segar pada ruangan kerja, khususnya ruangan-ruangan yang diberikan pengondisian AC. Jadi kita itu kadang suka lupa kalau misalnya ruangan-ruangan AC itu perlu adanya udara segar dari luar. Nah, di SNI sendiri pun sudah memberikan standar untuk kebutuhan udara segar itu sendiri untuk setiap ruangan yang dikondisikan. Kita ada di SNI 6390 tahun 2020. Dan di situ eh, sudah ada besar dari kecepatan udara yang dibutuhkan untuk udara-udara yang memang harus jadi nanti akan menyesuaikan dengan spesifikasi fan yang akan digunakan di ruangan tersebut. Jadi nanti setiap misalnya ruangan kerja yang menggunakan AC full, tidak ada jendela aktif yang bisa dibuka, maka perlu digunakannya ventilasi mekanis sesuai dengan kebutuhan udara segar yang ada di SNI 6390 2020. Kemudian selain itu juga kita perlu memperhatikan tingkat kebisingan dari ruangan. Nah, untuk tingkat kebisingan sendiri ini juga sudah mulai ya, masyarakat Indonesia ini sudah mulai memperhatikan. Namun memang belum banyak yang memperhatikan terkait dengan kebisingan karena sudah terbiasa dengan adanya bising itu sendiri gitu. Umumnya biasa kita temukan itu apabila bangunan-bangunan gedung tinggi menggunakan sistem AC yang menggunakan AC sentral, itu kan biasanya cukup mengutamakan penggunaan ducting di plafon yang biasanya menimbulkan kebisingan dari plafon itu sendiri. Namun karena sudah terbiasa sehingga itu menjadi suatu hal yang tidak menjadi gangguan gitu bagi manusia ya, yang sudah terbiasa tinggal di ruangan itu. Nah, padahal kebisingan untuk kebisingan untuk ruang kerja sendiri itu eh, yang digunakan untuk open space area itu harusnya di bawah 45 dBA. Nah, di bawah 45 dBA ini sudah disampaikan di dalam SNI 6386 tahun 2000, itu sudah disampaikan bahwa memang kebisingan untuk ruang kantor sendiri di bawah 45 dBA. Nah, kita kebanyakan kita mengukur area-area ruang kantor itu saat ini masih lebih dari 50 dBA. Nah, itu yang menjadi concern juga ya, bahwa kebisingan ini bisa mempengaruhi kenyamanan, bahkan masyarakat sendiri pun tidak aware terhadap kebisingan itu sendiri gitu karena sudah terbiasa. Mungkin itu sih Mbak kalau untuk kenyamanan dan kesehatan penghuni. Ya. Oke, terima kasih Ibu.
Dan saya juga ada pertanyaan dan ini Hmm. mungkin dari opini saya sendiri ya. Ketika orang berpikir tentang green building, mereka memikirkan dua hal. Bermanfaat, satu, tapi dua, mahal. Bagaimana cara meyakinkan klien bahwa investasi awal di green building akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam penghematan biaya maupun dampak lingkungan dalam pengalaman Ibu? Oke. Kalau kita menghadapi klien yang, mereka paham bahwa, investasi ini cukup besar gitu ya, kita perlu memberikan, eee, i informasi terkait dengan biaya yang akan diinvest saat ini itu akan berpengaruh pada, atau memberikan manfaat jangka panjang gitu. Jadi dengan membeli teknologi yang lebih efisien, teknologi yang bisa mengurangi penggunaan biaya energi dan memilih peralatan-peralatan yang hemat energi, itu bisa mengurangi biaya-biaya untuk, eee, biaya listrik, kemudian nanti juga bisa mengurangi juga biaya penggunaan air yang nanti jika kita perhitungkan nilai pengembalian investasinya itu bisa diharapkan lebih singkat dibandingkan dengan bangun-bangunan konvensional, begitu. Jadi nanti kita perlu meyakinkannya dengan memberikan gambaran bahwa investasi yang besar ini akan memberikan pengembalian investasi yang lebih singkat dibandingkan bangunan konvensional, gitu. Jadi kita perlu memberikan gambaran gitu ya untuk, memang investasi-investasi di green building ini yang besar itu kita perlu memberikan gambaran bagaimana konsumsi energi pada bangunan yang sudah menerapkan green building itu sejauh apa hematnya gitu. Nanti biasanya umumnya sudah bisa menghemat 20% penghematan dari bangunan konvensional, itu sudah jauh, mengurangi biaya biaya listrik yang harus dibayarkan di tiap tahunnya gitu. Jadi gambarannya seperti itu sih Mbak, kalau kita harus meyakinkan klien bahwa memang investasi green building ini sangat mempengaruhi dan memberikan manfaat jangka panjang dan juga memberikan, hal yang baru ya bagi pengguna gedung, yaitu sudah bisa lebih aware terhadap lingkungan sehingga sudah berperilaku lebih ramah lingkungan juga gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Baik, sekarang kita udah tahu kalau green building itu sangat bermanfaat dan Hmm. bisa juga lebih hemat daripada uh, building yang konvensional. Tetapi mungkin ini sebuah fantasy doang ya untuk orang yang belum tak dengar tentang contoh green building yang beneran ada di real life gitu. Mungkin dari Ibu, apakah bisa berbagi salah satu proyek green building di EcoBuild yang berhasil menjadi contoh sukses proyek ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi proyek lainnya di Indonesia? Oke. Mungkin, kalau contoh proyek ini kan cukup banyak, aspeknya juga beda-beda, jenis bangunannya cukup beda-beda. Mungkin ada beberapa, yang menarik gitu ya, terutama, ini kita juga merencanakan sejak awal, juga kita mengawasi proses, pembangunannya untuk proyek rumah susun. Jadi rumah susun memang kita lihat bahwa rumah susun ini hanya digunakan bangunan yang digunakan untuk hunian, bukan perkantoran, namun di bawahnya itu juga dimanfaatkan sebagai area perkantoran. Nah, ini, termasuk bangunan yang mixed use, namun juga bisa direncanakan untuk, menerapkan prinsip green building di dalam bangunannya. Tidak hanya green building juga, ini juga menerapkan terkait bangunan cerdas, atau di sini juga menerapkan terkait sistem building monitoring system di dalam bangunannya. Nah, jadi untuk rusun ini juga kita merencanakan dari pemilihan, sistem AC-nya, spesifikasi AC-nya, kita pantau dan kita koordinasi dengan tim perencana itu harus sesuai dengan standar SNI yang sudah ditentukan saat ini, gitu. Kemudian juga, kita menerapkan melihat bahwa, pembangunan rusun ini dengan lahan yang cukup luas, itu sudah merencanakan area hijau yang cukup luas dan juga merencanakan area-area komersil, untuk
adanya kegiatan sosial masyarakat di dalam area rusun tersebut. Dan juga selain itu kita juga merencanakan adanya pembangunan pon atau misalnya semacam danau kecil yang ada di area tersebut untuk menjadi tampungan air hujan dan juga sebagai area rekreasi. Itu juga bisa digunakan sebagai inovasi untuk memperindah area dari kawasan rusun tersebut. Selain itu juga kita selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosialnya juga, kita juga memilih teknologi-teknologi yang sudah menggunakan sistem teknologi yang hemat energi. Kita juga memanfaatkan pencahayaan alami. Nah, untuk memanfaatkan pencahayaan alami ini, kita perlu melakukan simulasi terlebih dahulu dalam perencanaannya, yang kemudian nanti kita cek di saat pelaksanaannya apakah memang sudah sesuai atau tidak. Nah, dan di sini kita sudah sampai di tahap pengecekan di lapangan bahwa memang apa yang kita rencanakan di awal ini bisa diterapkan pada pelaksanaannya gitu. Dan selain itu juga seluruh sistem baik untuk AC, untuk sistem plumbing atau sistem airnya, kemudian sistem pencahayaan lampu, dan kemudian konsumsi di setiap huniannya itu bisa terkontrol atau termonitor di dalam suatu device, yaitu di building management systemnya itu sudah terkontrol, sehingga ketika adanya pembengkakan atau bocor dan sebagainya itu bisa terpantau langsung dari sistem building management itu sendiri gitu. Untuk bangunan yang sudah terbangun, kita contoh proyek yang bisa dijadikan inspirasi yaitu adalah rumah Rusen ini gitu. Kemudian selain bangunan yang direncanakan dari awal, kita juga ada bangunan yang sudah lama terbangun yang ternyata bisa mendapatkan sertifikasi Green Ship di Platinum. Jadi tidak hanya bangunan-bangunan baru saja yang bisa diterapkan di green building, namun kita juga bisa melakukan eh, melakukan sertifikasi green building untuk bangunan-bangunan yang sudah lama dibangun. Ini contohnya kita ada gedung yang sudah lama terbangun dari tahun 1996 dan ini disertifikasikan Green Chip Platinum. Dan ini kita berhasil mendapatkan sertifikasi itu. Dan di dalamnya kita melihat memang bangunan tersebut sudah memiliki sistem manajemen yang baik, kemudian pemantauan dan juga pengecekan konsumsi energi listrik maupun air itu sudah dilakukan secara bertahap, dan mereka juga sudah melakukan optimalisasi terhadap peralatan-peralatannya. Jadi ada pemantauan untuk sistem filter air, kemudian ada pemantauan untuk eh, sistem HVAC-nya, dan juga pemantauan untuk lift dan sebagainya. Itu mereka sudah melakukan pengecekan secara rutin, sehingga pengecekan secara rutin itu yang bisa mengantisipasi dari kerusakan alat atau ketidaksesuaian konsumsi energi pada setiap peralatannya. Begitu. Mungkin contohnya seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena Hmm. saya emang teorema green building itu sangat penting dan melihat penerapannya juga penting, tapi Hmm. mungkin lebih ke soft skill-nya, yaitu kolaborasi, yaitu tentu saja sangat penting. Dan Ibu sebagai lead project manager, seberapa penting menurut Ibu kolaborasi antara arsitek, insinyur, dan pengembang dalam mendukung keberhasilan proyek green building? Oke. Ya, untuk kolaborasi dalam membangun green building itu sendiri itu seluruh aspek itu harus turut andil dalam proyek ini, baik dari arsitek, insinyur maupun developer dan sebagainya, dan owner pun itu harus memiliki spirit dan motivasi yang sama. Kemudian juga setiap stakeholder yang terlibat itu juga memiliki peran-peran yang sangat penting dan juga beragam. Di mana masing-masing pihak ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap proyek. Biasanya kita arsitek mementingkan hal terkait dengan estetikanya, kemudian kemudian dari insinyur atau kontraktornya mementingkan dari aspek bagaimana mereka akan memasang dan mengerjakannya, kemudian dari pihak owner atau dari pengembang adalah yang mementingkan bagaimana ini nanti bangunan ini
sangat diminati oleh masyarakat luas gitu. Nanti kita perlu menyamakan bahwa memang proses pembangunan ini yang dari awal itu harus melibatkan keseluruhan. Jadi dari perlu adanya kolaborasi terhadap arsitek, insinyur maupun berkembang bersama-sama merumuskan konsep desain, kemudian memilih materialnya, menentukan teknologi yang digunakan, apakah ini bisa digunakan dengan nanti apakah teknologi-teknologi ini bisa diterapkan nanti di lapangan, apakah spesifikasi ini nanti cocok dengan spesifikasi B gitu. Karena biasanya ada beberapa teknologi yang dari menggunakan spesifikasi A untuk lift, terus apakah nanti dia bisa dikontrol, apakah nanti dia bisa dimonitorkah atau tidak, itu nanti kayak perlu ada pengetahuan dasar dari kontraktor yang disampaikan ke tim perencana gitu. Karena dari tim perencana pun belum tentu mengetahui detail terkait spesifikasi khusus yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa diterapkan di lapangan. Jadi dalam pengembangannya pun kita perlu saling memahami sejak awal dan menetapkan jenis-jenis material teknologi yang akan digunakan nanti seperti apa. Dan itu semuanya harus sesuai dengan keinginan oleh dari owner dan juga kemampuan dari yang dari tim ownernya maupun tim pengembangannya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Tio. Maaf Pak, udah nunggu lama ya? Nggak apa-apa. Sekalian belajar, sekaligus belajar. Ya betul Pak. Oke, baik Pak. Jadi setelah saya baca dari CV Bapak, Bapak adalah salah satu co-founder dari Green Building Council Indonesia. Um, Oke, saya ingin bertanya Pak, um, sebagai chairperson dan co-founder, bagaimana Bapak melihat perkembangan adopsi green building di Indonesia selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada tren tertentu yang Bapak lihat? Begitu. Eh, Pertama saya koreksi sedikit. Saya bukan chairperson tapi masih deputy ya, director lah, salah satu director. Nah, memang di board. Baik, Pak. Eh Ya, adopsi green building di Indonesia ini sejak kami mulai sekitar 15 tahun yang lalu tentu meningkat ya, bertambah. Jadi awalnya hanya beberapa gedung, mulai dari ya gedung yang kantor gitu ya, PU. Salah satu yang pertama adalah sebenarnya kantor Kementerian PUPR. Nah, waktu itu kami eh, pertama kali memang mengeluarkan tadi rating acuan yang tadi udah disebut panjang lebar. Jadi ada 6 kategori, kemudian ada 100 kriteria ya yang tadi udah banyak disebutkan. Eh, Apa namanya, awalnya tuh orang masih ragu-ragu, kemudian banyak yang ya terkendala masalah knowledge gitu ya, pengetahuan, terus juga persepsi bahwa lebih mahal, kemudian pemerintah juga waktu itu sampai sekarang tidak memberikan insentif. Jadi sebenarnya ini kebanyakan awal-awalnya dorongan dari eh, korporasi internasional yang mau apa namanya investasi di Indonesia. Jadi itu lebih banyak ke guideline dari corporate headquarter mereka. Lama-kelamaan jadi satu marketing effort. Jadi pada pertengahannya selama perjalanannya eh, banyak sekali gedung-gedung. Jadi adoptionnya banyakkan untuk gedung komersial awal-awalnya karena dua hal tersebut ya. Eh, nah, sekarang pemerintah pada tahun 2013 dimulai oleh pemerintah DKI Jakarta waktu itu membuat regulasi untuk Pergub Green Building yang salah satunya adopsi juga dari rating Greenship kami gitu ya. Jadi kemudian juga IFC dari World Bank buat satu kerjasama juga dengan Green Building Council Indonesia membuat rating Edge gitu ya. Terus jadi mulai dari situ udah mulai banyak adopsi. Tapi ya eh, hambatannya ya tadi sudah disebutkan. Harusnya kalau sekarang dibilang banyak ya sudah jauh lebih banyak. Tapi harusnya sih bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena sekarang pemerintah PUPR kemarin juga sudah mengeluarkan
rating yang disebut BGH itu ya, yang isinya sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang dibuat di Greenship. Eh, apa namanya dengan dari kategorinya maupun jenis-jenis poinnya gitu ya. Eh, Menurut saya sih harusnya masih banyak lagi yang bisa mengadopsi gitu ya prinsip-prinsip green building ini. Bahkan kalau kita bicara non rating sih sebenarnya udah banyak juga gedung yang tidak di rating tapi apa namanya menerapkan konsep-konsep ini. Masalahnya kalau nggak di rating itu dia tidak terukur sebenarnya. Jadi kita nggak tahu performance-nya. Jadi yang salah satu yang penting dari rating itu adalah kinerjanya. Rating itu adalah alat komunikasi. Di dalam rating terutama Greenship ya, rating kami itu ada pengukuran-pengukuran termasuk masa berlaku gitu. Itu yang salah satu hal penting karena gedung itu kan termasuk satu sistem ya, termasuk dalamnya mesin-mesin gitu. Dia punya usia gitu. Jadi tiap 3 tahun kita harus ngecek kinerjanya apakah terus sesuai gitu. Jadi tren yang sekarang kalau dibilang karena ada selain tadi dari International Headquarters, sekarang mulai OJK menerapkan aturan-aturan salah satunya ESG. Nah, salah satu ESG adalah bahwa aset mereka itu juga harus harus green gitu ya. Nah, ini udah mulai juga untuk terutama korporasi, masih korporasi gitu. Nah, untuk itu perlu didorong kalau di luar negeri ya banyak di negara-negara terutama negara-negara maju didorong oleh demand sebenarnya. Jadi kalau apartemen atau bangunan-bangunan hunian terus kompleks perumahan itu demandnya tinggi dari pembeli dari konsumer. Nah, kalau di sini kita masih eh, antara pembangunan yang bersertifikat sama tidak bersertifikat tuh orang masih ngelihat di bottom line-nya gitu ya dari harganya dulu gitu. Jadi ini yang menurut saya masih banyak yang harus didorong dan potensinya masih cukup besar. Baik, Pak. Dan Bapak tadi mengomongkan tentang bahwa ada regulasi dari pemerintah sekarang, bahkan ada rating. Menurut Bapak, seberapa besar peran regulasi pemerintah tersebut, termasuk rating yang tadi Bapak mengucapkan, dalam mempercepat penerapan green building di Indonesia? Dan menurut Bapak, apakah ada eh, untuk mempercepat Sorry. lebih lagi, apa yang akan diusulkan atau seharusnya diusulkan oleh GBCI untuk mendukung hal ini, Pak? Ya, kalau percepatan ya regulasi satu hal ya. Dengan regulasi tentu jadi kewajiban gitu ya. Tapi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR adalah rating gitu ya. Jadi harusnya pemerintah mengeluarkan kalau bedanya dengan Pemprov Jakarta dan beberapa pemerintah daerah lainnya, mereka mengeluarkan aturan minimum gitu. Jadi tiap-tiap daerah punya target. Nah, kalau satu bicara di satu sisi dulu ya regulasi. Karena kalau Greenship rating kami itu sifatnya voluntary. Jadi ada dua prinsip yang berbeda. Kalau regulasi itu wajib, eh, rating oleh Green Building Council itu alat komunikasi, alat ukur dan voluntary. Nah, kalau kita bicara regulasi harusnya dia bicara minimum. Jadi dari kemudian rating yang voluntary tadi dia harusnya di atas dari yang minimum supaya target cepat kekejar. Nah, yang sekarang missing sebenarnya dari hilang dari pemerintah itu adalah data sebenarnya, data pengukuran. Jadi kita bisa tahu berapa sih sebenarnya saving yang real, yang nyata. Karena selama ini angka-angka itu angka-angka simulasi ya, simulasi. Jadi kalau misalnya bangun satu bangunan dengan menerapkan rating dari regulasi, misalnya dia harusnya eh, emisi karbon turun sekian, penggunaan air hemat sekian, karena semuanya ini kan masalah efisiensi gitu. Tentang efisiensi. Nah, kalau green ship sendiri dia memang harus eh, di apa namanya diperpanjang lah istilahnya ya. Jadi tahun pertama bangunan baru didirikan itu dengan rating bangunan baru. Kemudian kalau setelah 3 tahun dia akan diperpanjang terus dengan existing building dan banyak beberapa gedung melakukan itu karena mereka sadar bahwa
demi kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, untuk memperluas regulasi lagi-lagi satu hal, tapi kesadaran dan menyebarkan pengetahuan yang sangat penting sebenarnya, lebih penting gitu ya. Jadi kesadaran dari pengelola gedung karena eh kalau di prakteknya apalagi bangunan pemerintah ya, swasta juga mungkin bangunan pemerintah yang mendapatkan tugas untuk membangun dan penggunanya karena kan kita bicara nih masih bicara operational rating ya. Jadi ada operational rating yang ngitung operational carbon, ada yang sebenarnya harus sekarang juga ke depannya akan dihitung embodied carbon ya kalau kita bicara tentang ESG ya, ESG reporting. Nah, di sisi kita tuh masih operational carbon, baik semua rating yang beroperasi di Indonesia sekarang masih bicara banyak tentang operational carbon. Nah, antara konstruksi sampai ke operational itu sekarang tongkat estafetnya tuh belum mulus gitu ya. Jadi misalnya di dalam bangunan baru dibuat perhitungan yang eh, simulasi bahwa savingnya akan sekian sekian sekian. Kenyataannya itu sebenarnya yang lebih penting pada saat dioperasikan. Oleh karena itu rating existing building itu sangat penting karena di situ tidak hanya yang mendesain atau yang mendeliver atau membangun, tapi yang mengoperasikan juga tahu gitu ya. Itu yang penting sebenarnya pengetahuan itu. Terus sebenarnya kita juga perlu banyak orang-orang yang di building operation and maintenance yang juga ikut mendorong ini gitu. Udah ada beberapa organisasi yang kami kerjasama. Jadi selain regulasi, masyarakat sipil juga harus sudah mulai sadar gitu. Nah sekarang karena kami not for profit ya, Green Building Council Indonesia not for profit, kami sangat hampir tidak ada lah bantuan pemerintah dalam bentuk dana gitu ya. Jadi kami beroperasi atas sponsor dan donor gitu ya, seperti NGO yang lainnya, not for profit organization. Nah, salah satu cara adalah kami mempunyai sampai sekarang sudah ada 12 perwakilan yang tugasnya itu misi kami kan sebenarnya transformasi eh, industri konstruksi. Salah satunya adalah memberikan pelatihan gitu. Udah ada datanya saya nggak akurat, tapi ada mungkin sampai dengan 5.000 orang yang kami latih untuk jadi greenship profesional gitu ya. Nah, itu yang kami harapkan bisa menyebar gitu. Dan betul murni pelatihan itu dana dari masyarakat dan sejak pandemi ini salah satu hikmah dari pandemi. Training kami dilakukan secara online dan hanya beberapa kali tatap muka lah. Jadi sangat efisien dan masyarakat sendiri mendanai ininya mereka eh, pelatihan mereka. Nah ini yang harusnya bisa jadi diintervensi oleh pemerintah untuk memberikan bantuan atau memperluas gitu karena knowledge tentang green building ini udah mulai banyak menyebar dan harusnya praktek industri konstruksi sudah bisa bertransformasi. Baik, Pak. Oke, Bapak, saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang regulasi dan rating sekali lagi. Ada juga sertifikasi bangunan hijau di Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana proses mendapat sertifikasi bangunan hijau di Indonesia dan apa tantangan terbesar dalam mendapatkan sertifikasi tersebut di bawah sistem GBCI, Pak? Di kami ada eh, untuk sertifikasi eh, mendaftar melalui jadi registrasi ke Green Building Council Indonesia ada skemanya. Registrasi data bangunannya kemudian ya, kita udah mengoperasikan sampai 6 rating. Jadi ada existing building, ada bangunan baru, ada bangunan existing, ada kawasan, kemudian interior, kemudian rating net zero dan bangunan-bangunan khusus lainnya gitu ya kayak bangunan transportasi. Eh, Pertama registrasi, kemudian nanti sertifikasi akan dijalankan oleh ada dua sekarang yang bisa menjalankan greenship melalui PT SBH sertifikasi bangunan hijau dan Sukovindo yang bisa mengoperasikan atau menilai. Nanti akan dinilai oleh kemudian selama ya kalau misalnya dia bangunan existing, dia akan mengumpulkan data 6 bulan atau sudah punya data 6 bulan. eh,
kemudian improvement apa yang akan dilakukan, datanya macam-macam, penggunaan air, penggunaan listrik, apa namanya, konsumsi listriknya berapa kWh, berapa orang yang penghuninya dan lain-lain, dan berapa area hijau. Eh, Setelah ada data 6 bulan, terus apa yang mau diimprove, kemudian baru diberikan rating. Nah, untuk bangunan baru sama gitu ya, mirip registrasi, kemudian, nah desainnya, jadi ada 2 tahap kalau di bangunan baru. Satu, kita sebut design recognition, karena kita sadar bahwa pengakuan desain ya, bahwa eh, untuk sebuah bangunan baru perlu marketing tools, karena rating ini seperti saya sampaikan tadi, dia secara prinsip dia alat komunikasi, untuk engineer dia untuk ngukur, untuk masyarakat dia marketing gitu ya. Marketing artinya kita bisa informasikan ke calon pembeli, calon pengguna, atau pemilik bangunan bahwa ini loh desainnya sudah mencapai apa namanya, gold atau platinum atau level tertentu lah, bisa menghemat sekian, sekian sekian banyak energi, emisi karbon dan lain-lain. Eh, tapi di situ belum dikasih full certification istilahnya, belum final assessment. Final assessment akan diberikan setelah bangunan selesai dibangun, kemudian mendapatkan SLF dan beroperasi selama 6 bulan. Kenapa kenapa demikian? Karena setelah bangunan selesai dibangun kan okupansinya masih kecil lah ya, rendah. Biasanya masih rendah, misalnya okupansinya masih 20%, 30%, tergantung market lagi ya. Nah, tapi tentu akan pemakaiannya akan jauh lebih rendah gitu ya, konsumsi macam-macamnya gitu. Tapi begitu bangunan beroperasi 6 bulan, seharusnya okupansinya udah di atas 60%, 80%. Jadi kalau khusus untuk bangunan baru ada 2 tahap itu. Untuk kawasan, kriterianya beda. Dia ada 7 kategori ya. Kalau tadi kan 6, nih ada 7 gitu. Kemudian rumah tinggal juga kategorinya sama, tapi penekanannya, poin-poinnya beda. Jadi eh, tiap rating punya apa namanya, pengukurannya sendiri gitu. Jadi sekali lagi ya, perlu di rating, perlu di apa namanya, tadi apa namanya, skemanya gitu ya. Jadi registrasi Green Building Council, kemudian di rating bisa oleh badan rating, dan nanti asesornya pun independen dari GP-GP yang sudah lulus training tadi. Jadi kita sekaligus memanfaatkan jejaring kita gitu ya untuk ini gitu. Nah, yang lulus dari Greenship Professionals biasanya arsitek, engineer, landscape architect, dan beberapa profesi engineer lain, building maintenance dan lain-lain, yang dia bisa melakukan untuk gedungnya sendiri, dia bisa berpraktek profesional juga gitu. Kira-kira demikian. Baik Pak, bisakah Bapak membagikan salah satu proyek green building yang disertifikasi, yang berhasil disertifikasi oleh GBCI, yang bisa menjadi model keberlanjutan bagi proyek lain di Indonesia, Pak? Ada beberapa sebenarnya, dan proyek-proyek ini, salah satu proyek awal itu ada namanya di TBC Matupang, Alameda Tower. Dia waktu awal karena masih awal-awal, investasinya cukup besar, tapi penghematannya pun nggak sedikit gitu. Dia bisa menghemat sampai dengan secara operasional ya, 4 miliar setahun kira-kira, 3,4 sorry, 3,4 miliar setahun. Nah, setelah dia berdiri tahun 2012 kalau nggak salah, berarti sekarang udah 10 tahun lebih. Nah, eh, pertama disertifikasi dengan bangunan baru, dia dapat gold. Tapi setelah beroperasi lama, dia akhirnya di existing building dia bisa mendapatkan platinum. Artinya apa? Dia melakukan improvement, melakukan perkembangan gitu ya. Kemudian ada menara BCA. Sayangnya waktu itu bangunan barunya belum disertifikasi, tapi begitu existing building dia sampai sekarang konsisten untuk sertifikasi. Kemudian dan selalu dapat platinum, menara BCA di jalan di Bundaran HI. Kemudian ada juga Pacific Century Place. Nah, itu apa namanya, sangat ini sekali, sangat apa, eh concern gitu ya. Jadi selain di rating dengan Green Ship, dia rating juga dengan Green Mark, juga dengan LEED, dan
Greenship dan LEEDs-nya itu dua-duanya platinum dan dia maintain artinya terus diperpanjang sertifikasinya, terus dijaga apa namanya dijaga performance-nya. Jadi waktu itu bangunan selesai mulai dioperasikan tahun 2016-an sampai sekarang selalu mendapatkan predikat platinum gitu. Dan salah satu bangunan yang paling bangunan grade A yang paling modern, bahkan sebelum EV marak seperti sekarang mereka udah punya EV charging. Jadi memang visioner gitu ya. Kemudian ada lagi Geraha Unilever. Geraha Unilever bangunan milik sendiri. Jadi itu yang didorong dari mana? Dari ininya, dari headquarternya korporasi Unilever untuk di rating gitu. Awalnya dia merating pakai Green Mark untuk bangunan barunya, tapi eh, eh, kesininya dia sekarang udah mulai merating pakai Green Ship dan itu kantor yang dipakai sendiri. Mereka merasakan manfaatnya. Bangunannya juga bangunan yang sehat gitu ya jadinya ya. Orang tadi disebutkan kenyamanan dan kesehatan itu nyata ada di situ gitu. Begitu juga bangunan-bangunan yang saya sebut tadi. Baik, Pak. Sepertinya kita udah hampir Ya. Halo, terputus ya? Halo. Iya Pak, itu moderatornya keluar Oh, kayak moderatornya yang terputus ya? Oke. gitu. Oke, baik. Selamat selamat malam Pak Tio dan juga Bu Ainil. Dikarenakan mungkin rekan kami terhalang sinyal atau mungkin baterainya sedang habis, maka dari itu saya izin untuk membackup. Nah, mungkin karena sudah memasuki 1 jam waktu talk show, maka dari itu kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk di sesi tanya jawab sendiri ada satu pertanyaan pertama tadi ditanyakan oleh Kak Indra Chandra dari Telkom. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah indoor air quality sudah menjadi bagian penting dalam green building yang diterapkan di Indonesia? Misal menggunakan standar ASHRAE dan atau pemenuhan standar dari Kemenkes. Terima kasih. Nah, mungkin dari Pak Tio atau Bu Ainil yang akan menjawab pertanyaan. Mungkin dari Bu Ainil, silakan Ibu. Oke, baik. Jadi untuk indoor air quality sendiri ini memang sudah jadi salah satu tolak ukur atau salah satu kriteria besar yang ada di rating tools green building baik dari Green Chip maupun yang dikeluarkan oleh BGH. Jadi memang
indoor air quality ini sudah menjadi concern sejak awal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang penghuni yang ada di dalam gedung gitu. Jadi dan untuk menggunakan standarnya pun memang sudah cukup beragam ya. Ada yang bisa menggunakan ASHRAE, kemudian juga menggunakan SNI maupun untuk Kemenkes. Dan indoor air quality ini banyak faktornya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini bisa dari kualitas udaranya, kemudian kadar debunya, kemudian juga bisa dari kenyamanan visual, thermal maupun kenyamanan kebisingannya gitu. Kalau dari saya. Oke, baik. Cukup jelas, Bu Ainil. Mungkin dari Patio akan menambahkan jawabannya. Iya, Silakan, Bapak. ya, makasih. Ya itu tentu jadi bagian penting ya karena kita lihat kami sudah eh, dari kami bagian dari World Green Building Council di awal pertengahan tahun 2015 udah mencanangkan bahwa green building tidak hanya efisien dalam penghematan air, listrik, dan hal-hal lain tadi, tapi juga pentingnya meningkatkan well-being atau kesejahteraan pengguna. Jadi kita buat green building itu untuk penghuninya. Nah, salah satunya adalah waktu pandemi dirasakan manfaatnya yang tadi saya sempat sebut gedung PCP atau FWD yang di apa namanya di SCBD itu salah satu poin utama ya adalah udara yang bersih dan kita sama-sama tahu bahwa udara di Jakarta tuh sering kita lihat akhir-akhir ini sangat kotor gitu ya. Nah, pengukuran mereka untuk di dalam bangunan eh, jauh lebih bersih karena mereka menggunakan apa namanya sistem penghawaan dan sirkulasi udara yang di filter lebih sehat di dalamnya gitu. Itu dan dari penelitian, sayangnya penelitian di Indonesia masih sedikit ya, atau hampir nggak ada. Dari penelitian bahwa di negara-negara lain udara bersih, kenyamanan, apa namanya, yang memperhatikan kesejahteraan pengguna gedung, penghuni kantor atau apa namanya apartemen itu meningkatkan produktivitas, mengurangi apa namanya, mengurangi sick leave dan lain-lain. Oke, baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian karena Kak Isti sudah kembali ke room Zoom, maka kemudian saya akan alihkan kembali moderator ke Kak Isti. Baik, Kak Isti, apakah suaranya sudah terdengar dan apakah sinyalnya sudah aman kembali, Kak? Sudah, maaf banget ya semuanya. Tadi ada masalah dengan WiFi, ada masalah teknis. Sekali lagi mohon maaf. Tapi sekarang saya sudah bisa menjadi moderator sekali lagi. Kita langsung alih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tio Darmanto. Sistem apa yang dinilai untuk bisa mendapatkan sertifikat Green Building? Baik kepada Bapak Tio atau Ibu Ainil, kami persilahkan untuk menjawab. Eh, Halo, pertanyaannya sistem apa yang dinilai untuk bisa mendapatkan sertifikat green building ya? Betul, Pak. Ah, tadi udah dijelaskan oleh oleh Bu Ainil. Ada 6 kategori. Yang satu tentang apa namanya, tentang tapak. Jadi tapak yang hijau ada penghijauannya, bagaimana stormwaternya, apa stormwater itu apa drainasenya, pengolahan landscape-nya, orientasi bangunan dan lain-lain. Ada 6 apa kategori pertama. Kategori kedua tentang energi, penggunaan energi, efisiensi energi, penggunaan renewable energy. Jadi kami mendorong juga itu. Jadi sebelum kita menuju net zero ya. Jadi net zero itu bukan kita beroperasi tanpa energi, tapi pertama kita menurunkan dulu demand dengan lampu yang lebih efisien, eh, apa namanya AC yang lebih tidak boros atau tidak pakai AC sama sekali lebih baik gitu ya. Sebisa mungkin kan kalau kita mikirnya di Jakarta atau kota besar ya tentu ada AC. Tapi kalau kita misalnya di Lembang atau di Ubud gitu ya kita sama-sama tahu udara luar juga udah cukup nyaman gitu. Itu sangat mengurangi
Baru setelah energinya efisien ada renewable energy. Terus kemudian yang ketiga tentang penghematan air daur ulang dan lain-lain. Kemudian yang tentang air ya, jadi water conservation dan air yang sehat juga gitu, punya baku mutu tertentu. Kemudian yang keempat tentang IHC atau kesehatan udara dalam ruangan itu dari sisi material yang tidak beracun, menggunakan tadi vision, punya dia bisa punya pandangan keluar, itu juga salah satu hal yang mempengaruhi psikologis, landscape dalam ruangan, akustik dan lain-lain. Kemudian material sendiri gitu ya, material lokal. Jadi mendukung juga penggunaan material-material yang diproduksi dalam negeri, material yang diproses secara green juga, yang dalam hal ini kita mengakui banyak sekali green label gitu ya, termasuk dari Green Product Council Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah building management, termasuk proses konstruksinya, kemudian pengelolaan sampahnya baik dalam masa konstruksi maupun pada saat pada saat bangunan beroperasi. Itu kira-kira ya. Tapi kalau mau lihat lengkapnya bisa dilihat di website gbcindonesia.org. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lanjut dari Pak Tio. Apakah sertifikat green building ini wajib dimiliki, Pak? Eh, Sertifikat yang tadi saya sampaikan untuk bangunan pemerintah sudah diwajibkan melalui Permen 2 nomor 21 Permen nomor 2 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, mewajibkan semua bangunan bangunan pemerintah dan BUMN. Nah, bangunan-bangunan yang lain sifatnya masih voluntary. Nah, kami tentunya kami bukan otoritas, jadi kami mengeluarkan rating untuk menunjukkan kinerja, dan rating kami sudah diakui dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mau melaporkan tentang ESG-nya gitu, Environmental Sustainable and Governance gitu. Eh, 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 jadi eh, wajib untuk perusahaan-perusahaan yang akan menilai bisnis prosesnya juga gitu ya. Apakah mereka pemilik gedung atau mereka penyewa gedung. Jadi sekarang demand-nya udah ada dari yang penyewa gedung. Belum lagi nanti kalau diwajibkan untuk semua karyawannya eh, eh, semua karyawannya untuk juga beroperasi di gedung-gedung atau di tempat-tempat, kalau dia punya misalnya bank punya ratusan kantor atau ribuan kantor cabang, ya semuanya harus green. Itu yang akan jadi satu hal yang positif gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tio atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Iwan Budiarta dari Arta Capital Partners Ltd UK. Beliau ada dua pertanyaan. Pertanyaan ke-1 adalah, adakah success stories penerapan green building di Indonesia dan apa saja challenges-nya? Pertanyaan kedua adalah, apakah ada proposal pengajuan investasi untuk mendevelop green atau sustainable city di Indonesia saat ini? Kepada Ibu atau Bapak Tio, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, saya tadi udah sampaikan success story salah satunya yang PCP Tower tadi ya. Dia bisa maintain occupancy rate-nya pada saat eh, office oversupply di Jakarta, dengan maintain nggak hanya okupansinya tapi juga maintain harga sewanya gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang satu, dia kinerjanya sangat baik, sangat tinggi gitu ya. Dan orang juga happy tinggal di situ karena ada di situ ada walaupun gedungnya seperti gedung perkantoran modern biasa, dia ada sarana pengelolaan olahraga, sarana rekreasi gitu ya. Jadi benar-benar
apa namanya, kesejahteraan penghuninya di ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, pengajuan investasi untuk develop ya, kebanyakan investasi kota-kota baru di Indonesia ini banyak yang ini kan diinisiasi oleh siapa namanya, oleh developer pengembang gitu ya. Salah satu yang dan supporter kami yang paling ini adalah Sinarmas Land sebenarnya. Jadi mereka udah punya banyak lahan, punya ini untuk develop itu. Nah, apakah mereka punya punya apa, tentu ada investor juga di belakangnya gitu loh. Jadi kalau 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 di mananya saya nggak tahu, tapi Sinarmas Land sekarang sangat agresif. Kemudian ada Ciputra juga yang selalu menggunakan sertifikasi untuk pembangunan rumahnya gitu ya. Kira-kira itu sih. Kalau IKN ibu kota IKN ibu kota Nusantara sendiri, mereka memang mencanangkan green gitu ya, kota dalam hutan. Itu juga sedang mencari investor gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan titipan ke saya. Bapak sudah berbicara tadi saat inti acara bahwa data salah satu masalah atau tantangan dalam green building ini karena untuk selama ini angka-angka itu simulasi ya. Apakah ada tantangan lain yang dihadapi pengembang dalam prinsip-prinsip green building di Indonesia? Mungkin yang Bapak pernah mengalami di dalam proyeknya Bapak, atau mungkin juga dalam proyeknya Ibu Ainil. Ya, tadi maksud saya data tuh setelah data ada gitu, kalau kami mengumpulkan data itu untuk ini performance, harusnya itu di-track juga oleh sistem pemerintah untuk mencapai walaupun angkanya masih kecil kalau Indonesia masih emisi CO2-nya masih tinggi. Kalau kita bicara climate change kan, isu utamanya climate change, Indonesia masih tinggi di VOLU, Forest and Other Land Use. Di building sendiri sebenarnya masih kecil dan itu menunjukkan bahwa ada potensi sebenarnya untuk meningkat building dan industri. Industri juga perlu menurunkan emisinya kan. Transportasi. Nah, kami itu salah satu yang katalis untuk mengurangi transportasi. Kami kan mendukung transportasi massal dan penggunaan sepeda dan pejalan kaki itu juga ada di dalam rating termasuk di ini ya. Eh, apa namanya, tantangan dari pengembang satu infrastruktur kota. Biasanya infrastruktur kota tidak apa namanya, tidak mendukung gitu ya. Misalnya kalau kita bicara Jakarta sekarang udah ada MRT, tapi kalau kita geser sedikit ke Bandung misalnya, dia untuk mendorong orang untuk menggunakan kendaraan umum ya berat gitu ya. Eh, ke Bali misalnya, atau ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Terus kadang-kadang kebijakannya juga bertentangan. Seperti misalnya kita mewajibkan daur ulang, sementara ada aturan di bangunan-bangunan di Kota Jakarta yang sudah ada apa pipa ipalnya, dia harus terkoneksi. Jadi nggak ada justru disincentivized gitu ya untuk melakukan daur ulang di dalam bangunan karena mereka tetap harus akhirnya mereka ngebuang juga. Kemudian eh, infrastruktur sampah orang udah memilah-milah sampahnya di bangunan terus diberikan ke pihak ketiga, kita nggak tahu pihak ketiganya mengolah dengan benar apa enggak atau tetap masuk ke landfill gitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya sistem yang harus diperbaiki. Tentunya juga ada yang menyangkut biaya, tapi biaya sebenarnya tadi kalau kita berpikir secara jangka panjang ada apa namanya, karena kita voluntary lagi-lagi ya bukan wajib, maka ada yang bisa diambil yang tidak menambah biaya sebenarnya. Atau kita bisa mengurangi biaya di kemewahan, misalnya kemewahan itu artinya kita memilih material yang mahal, tapi ada substitusi yang lebih murah. Penghematan itu diinvestasikan ke misalnya sistem chiller yang lebih efisien atau kaca yang lebih high performance gitu ya. Jadi antara estetis dan ini masih bisa di interchangeable lah ya. Eh, nah biaya ini sendiri kalau kita ngelihat karena banyak developer atau pengembang kita yang lihatnya di construction cost di capex-nya gitu.
Sementara OPEX itu entar aja gitu, dilihatnya nanti aja. OPEX akan punya budget sendiri dari misalnya dia akan charge lebih tinggi. Nah, itu disitulah sebenarnya solusinya bahwa kalau masyarakat sadar bahwa dengan green building itu lebih hemat gitu, itu akan menular atau akan menyebar ininya gitu. Jadi biaya itu masih jadi salah satu faktor utama gitu ya, gitu. Kemudian nggak ada insentif sih dari pemerintah, itu juga jadi masalah. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bu Ainil, apakah ada yang mau ditambahkan eh, kepada yang Pak Tiok sudah mengatakan tadi? Ya, tadi cukup jelas dari Pak Tio sih udah cukup menjelaskan secara keseluruhan gitu. Tapi mungkin dari pertanyaan yang sebelumnya kalau boleh ya, yang disampaikan terkait Boleh. dengan adanya proposal atau pengajuan investasi untuk mendevelopment green atau sustainable city, di beberapa proyek sih memang kita ada informasi terkait dengan perencanaan gedung yang mereka memang sudah ada investor gitu dari perencanaan gedung yang berbasis green building ini. Jadi memang sudah ada badan-badan investor yang memang khusus untuk fokusnya untuk mendevelopment bangunan-bangunan yang berlandaskan konsep-konsep green building. Jadi memang sudah ada investor khusus gitu. Mungkin itu tambahan informasinya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ainil. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nana. Kepada Ibu Nana, kami persilahkan untuk bertanya, Ibu. Halo, sorry Mbak, saya pria. Maaf, Iya. Oke, oke. mohon Nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan pertama saya tujukan ke Ibu Ainil ya. Bu Ainil, saya mau menanyakan nih, bagaimana strategi-strategi gitu ya yang diterapkan pada bangunan tinggi dalam hal sirkulasi udara yang baik gitu ya, terus thermal tadi, kenyamanan ruang dalam, kebisingan gitu ya, dan pencahayaan alami gitu. Nah, sedangkan mau boleh ke Pak Tiok, boleh ke Bu Ainil ya nanti gitu ya. Kalau kita tinjau, awalnya sih saya juga mendalami gitu ya, coba bertanya gitu karena kan saya juga mahasiswa gitu ya. Ini mohon masukannya gitu Pak. Melihat kenapa bangunan tinggi itu menggunakan kaca gitu ya. Sedangkan kaca itu salah satu bahan yang merusak lapisan ozon lah kira-kira gitu Pak. Nah, dengan sekian banyak tadi Pak Tiok juga menyinggung tentang gedungnya PUPR gitu. Nah, itu ada dalam beberapa penelitian saya juga gitu ya, untuk menanyakan tentang material yang digunakan apakah ramah lingkungan gitu kan. Nah, hal-hal sehingga dia dapat goals gitu ya dari GBC gitu gitu. Nah, terkait material yang digunakan itu, apakah semua dari mulai finishing atau ruang dalam gitu ya, utamanya dari finishing bangunan itu tersertifikasi green juga atau tidak, atau hanya ditinjau dari eh, apa tuh namanya, energinya aja gitu, penghematan energinya aja, atau secara menyeluruh. Mungkin kira-kira itu gitu aja tuh. Terima kasih. Baik, mungkin kepada Ibu Ainil dan Pak Tiok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin dari saya dulu mungkin ya Pak Tio atau Pak Tio dulu. Oke.
Ya, jadi untuk, bangunan-bangunan yang didominasi oleh kaca ini sebenarnya kita bisa tinjau juga dari besaran nilai thermal transfernya gitu ya ke dalam bangunan. Apakah bangunan-bangunan yang full dengan kaca dan kita cek juga spesifikasi kacanya yang menggunakan kaca yang seperti apa, itu kita perlu perhitungkan apakah nilai U value-nya dari kaca atau shading coefficient dari kaca sendiri itu, cukup memberikan kenyamanan bagi, penghuni yang ada di dalam. Nah, untuk kenyamanan sendiri pun di dalam SNI sudah diberikan tolak ukur, di mana untuk nilai perhitungannya kita mengacu ke perhitungan nilai OTTV atau overall, thermal transfer value, dan itu nilainya harus di bawah 35 watt per meter persegi, gitu. Nanti kita lakukan perhitungan terhadap desain fasadnya, serta mempertimbangkan area-area mana saja yang dikondisikan terhadap yang bersentuhan dengan fasa tersebut gitu. Nah, upayanya untuk apa? Untuk mengurangi dari uh, mempengaruhi nilai beban pendingin yang ada di ruangan tersebut. Karena semakin besar kacanya, maka akan mempengaruhi nilai beban pendingin di ruangan tersebut. Jadi mungkin faktor dari penggunaan kaca dalam bangunan gedung tinggi itu tuh yang memberikan dampak terhadap lingkungan itu juga perlu dipertimbangkan dari nilai transfer thermalnya serta akan mempengaruhi dari beban pendingin di ruangan tersebut. Nah, selain itu juga untuk material-material sendiri yang ada di dalam ruangan itu juga dilakukan peninjauan lebih lanjut, di mana kita perlu melihat apakah material-material di dalam ruangan ini memiliki green label atau tidak. Kemudian juga untuk material-material misalnya semen atau misalnya baja dan sebagainya ini apakah produk-produk tersebut dari pabrik yang sudah ber-ISO 14001 atau ISO yang sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan. Itu pun juga menjadi perhatian dalam proses penilaian dari green building. Kemudian nanti kita akan lakukan persentase perhitungan terhadap keseluruhan biaya material yang digunakan. Dan di dalam rating green building nanti juga akan memperhitungkan terkait persentase penggunaan material ramah lingkungan, material yang bergreen label, kemudian material yang memiliki sertifikasi ISO 14001 dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Tio. Iya, kalau kenapa bangunan banyak kacanya ya harusnya itu banyak ke ini arsiteknya. Dulu pernah eh, ada ingin dibuat aturan bahwa bangunan tinggi, jadi salah satunya selain spesifikasi kaca yang tadi disebutkan, untuk nilai OTTV juga eh, eh, window to wall ratio-nya atau WWR-nya yang harus rendah gitu ya. Jadi pernah mau diwajibkan sebenarnya. Terus karena saya juga latar belakang arsitek, kami lebih cenderung ke kinerjanya. Jadi akhirnya dipakai di Pergub, waktu itu Pergub Jakarta, kinerjanya. Akhirnya semua harus menghitung OTTV-nya karena itu memang secara prinsip fasad itu yang mendesain ya arsitek gitu. Mungkin ada fasad engineer dan lain-lain itu nanti untuk menentukan kinerja dari sisi struktur, dari sisi tadi itu ya. Tapi kenyataannya memang di market, di pasar itu sekarang yang apa namanya, yang laku terutama untuk gedung kantor ya, masih bangunan yang kacanya lebar-lebar. Jadi sebenarnya salah salah kaprah ya, karena dari kita ngelihatnya dari Amerika, dari negara-negara Eropa yang subtropis ya, mereka memang memerlukan apa namanya, cahaya matahari sebanyak-banyaknya karena mereka pada masuk musim dingin mataharinya sedikit gitu ya. Sementara di kita harusnya matahari yang di eh, terangnya tetap dipakai tapi panasnya yang dikeluarkan. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan banyak kanopi, kemudian kalau bangunan tinggi kita ngomong spandrel, apa bidang di antara lantai dan ceiling dan plafon itu harusnya juga nggak perlu pakai kaca gitu. Tapi lagi-lagi kembali ke desainnya. Jadi ini juga harus bagian dari penyuluhan atau memasyarakatkan bagaimana sebenarnya mengurangi beban pendinginan pada satu gedung gitu untuk fasad bangunan. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tio dan Ibu Anil sudah menjawab, dan terima kasih kepada seluruh IBT Heroes yang sudah aktif bertanya.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya untuk mengabdikan acara pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Baik, saya akan ke view gallery. Oke, terima kasih kepada eh, Kak Nana, Kak Ana, Kak Hendra, dan mungkin yang lainnya bisa, kepada Kak Tio juga terima kasih banyak Kak. Mungkin yang lainnya juga bisa on cam agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak yang sudah on cam. Baik, sebagai informasi tambahan, jangan lupa ya untuk mengisi absensi melalui link yang telah disediakan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Ibu Ainil dan Bapak Tiok. Suatu kehormatan bagi kami karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk acara malam hari ini. Mari kita beri apresiasi yang luar biasa kepada narasumber kami dengan cara memberikan emoticon applause. Dan saya juga nih. Wow. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dengan demikian berakhirlah sudah prokles yang berjudul Menghadapi Perubahan Iklim Peran Green Building dalam Arsitektur Modern yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah mengikuti talk show pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati EBT Heroes sekalian. Akhir kata, saya Istiqomah Soeharto selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu.